juga lebih besar gitu ya. Bahkan ada penelitian yang ternyata bilang Kak, kalau orang itu bisa terdistraksi setiap 40 detik saat bekerja di depan layar. Cepet banget loh. Kita Wow. baru Wow. Iya, kita baru berpatok 40 detik depan layar udah bisa ke distract gitu. Jadi cepet banget ternyata. Iya, cepat banget ya Cukup 40 singkat detik. gitu Itu ya bahkan, prosesnya. Heeh. iya itu bahkan lebih cepat dari aku mau mutusin makan apa. Assalamualaikum semuanya. Halo. Halo Kakak Baik. Zahra, halo Kakak Nadifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Kakak Halo, Finska. Kak. Ya, selamat datang nih di Scroll Bijak, di mana podcast yang ngobrolin dunia belajar di era yang serba digital ini. Oke, tanya kabar dulu kali ya. Kita cekidot untuk Kakak Nadifa sendiri bagaimana Kak kabarnya hari ini? Hari ini lagi semangat banget sih Kak Finska aku. Oh my God, kalau dari Kak Zara sendiri bagaimana nih Kak Kalau kabarnya? aku, kalau aku jujur sosok sih, biasa-biasa aja hari ini. Oke, so perkenalan dulu kali ya, tadi udah ada Kakak Zahra sama Kak Nadifa di sini dan aku Vinska sebagai hostnya. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya relate nih ya sama kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Apalagi kita nih Kak, mahasiswa akhir yang dikejar-kejar sama deadline proposal. Nah, kakak di sini pernah nggak sih kayak lagi niat banget nih mau belajar, terus buka HP, udah kelewat 2 jam, terus sadar nih kayak kita udah lama nih di HP 2 jam cuma nonton video random di TikTok, Instagram maybe atau X ya yang lebih sering dipakai. Nah, itu ternyata namanya doom scrolling, Kak. So, hari ini kita mau obrolin nih kenapa itu bisa terjadi dan gimana nih cara balik gadget itu jadi alat belajar yang beneran efektif. Cuman aku denger-denger Kakak Zahra nih yang katanya hampir setiap hari atau setiap malam bahkan ya jadi korban algoritma, Kak. Gimana nih, Kak? Hmm. Aduh, gimana ya? Tapi sebenarnya itu beneran sih, itu nyata. Dan ya, aku sebenarnya nggak malu ngakuin juga sih, karena emang beneran gitu. Oke, dan di sebelah sini nih aku juga denger Kak Nadifa nih yang entah gimana nih hidupnya tuh selalu produktif ya. Meskipun HP-nya tuh sama kayak kita juga nih, Kak. Gimana Kak Nadifa? Waduh, halo teman-teman semuanya. Semoga nanti dari obrolan kita hari ini pastinya banyak hal bermanfaat gitu ya yang bisa kita obrolin gitu. Nggak cuman sebagai konten yang lewat gitu aja di teman-teman. Oke, Kak Zahra, coba deh jujur ke kita kali ya. Seberapa parah sih doom scrolling kamu itu? Seberapa parah kamu stuck di HP-mu, Kak? Aduh, kalau misalnya ngomongin doom scrolling nih ya, sejujurnya parah banget sih, Vince. Kemarin tuh aku udah sempat pasang niat. Jam 8 tuh mau mulai kerjain tugas-tugasku tuh, Mm-mm. termasuk yang resume jurnal dan sebagainya tuh. Banyak kan ya tugas kita di semester akhir tuh. Terus aku pengen buka HP bentar. Aku sih mikirnya kayak 5 menit kali ya atau 10 menit kali ya. Ya paling lama setengah jam lah gitu kan. Terus tiba-tiba jam 10 baru sadar. Lah, aku udah nonton belasan video TikTok yang ternyata nggak nyambung sama sekali sama tugas Waduh. aku gitu. Waduh, lumayan juga ya doom scrolling Kak Zahra ini. Iya kan, makanya. Asli. Tapi itu memang sebenarnya klasik banget gitu ya. Aku juga sebenarnya juga sering lah ngalamin hal yang kayak gitu dan jujur gitu ya, kadang memang cukup sulit gitu ngekontrolnya. Kayak kadang kita tuh mikir, udah 5 menit gitu kan, 5 menit awal nih. Nggak tahu tuh berapa kali kelipatan, akhirnya mungkin Biasanya sampai gitu ya. 1 jam. Iya, iya, 1 jam hilang tiba-tiba gitu nggak aja dan sadar. kita nggak sadar bener. Makanya sebenarnya tuh kalau sosmed sendiri gitu ya itu tuh beneran secanggih itu sih namanya ada fitur infinite scroll gitu. Yang mana kalau kita tahu mungkin ya kalau di TikTok atau di IG gitu kan kalau Reels tinggal digeser-geser gitu kan ke bawah. Nah, itu yang sebenarnya jadi kunci gitu gimana
kita yang harus bisa ngekontrol itu sendiri sih ya. Oke. Berarti ada Oke. infinite scroll trap gitu ya hitungannya. Jadi sengaja gitu biar kita tuh stuck terus ya. Oh Benar gitu. banget sih. Ya itu kalau misalnya kayak gitu Mm-mm. mah berarti bukan salahku dong, salah algoritmanya berarti. Waduh. Waduh, gimana nih? Sebenarnya ini menarik banget ya, jujur. Jadi dari sisi Mm-mm. teori ini sebenarnya berkaitan juga ya sama konsep self-regulated learning atau SRL. Kalian pernah denger nggak sih? Pernah Jujur sih sebelumnya pernah aku. sih ya self-regulated learning, cuma kadang kalau misalnya udah kecantol sama algoritma tuh self-regulated learning tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Jujur, Iya, susah gitu se- ya. Iya, betul. Seperti yang kita tahu juga ya, self-regulated learning sendiri Mm-mm. itu kan kemampuan kita buat ngatur diri sendiri kan dalam si proses Mm-mm. belajarnya kita gitu. Apalagi di era digital Betul. ini, kemampuan SRL ini tuh sebenarnya lebih penting gitu karena godaannya juga lebih besar gitu ya. Bahkan ada penelitian yang ternyata bilang Kak, kalau orang itu bisa terdistraksi setiap 40 detik saat bekerja di depan layar. Mm. Cepet banget loh. Kita wow, baru wow. Iya, kita baru berpatok 40 detik depan layar udah bisa ke distract gitu. Jadi cepet banget ternyata. Iya, cepet banget ya Cukup 40 singkat detik. gitu Itu ya bahkan, prosesnya. Mm-mm. iya itu bahkan lebih cepat dari aku mau mutusin makan apa. 40 Waduh, Kak detik, oh Zahra my nih. God. Duh, kamu mikirnya kelamaan kali. Iya kali Betul. ya. Oke, boleh. Karena Diva, aku mau tanya nih, kayak Mm-mm. kenapa ya otak kita tuh kenapa sih yang tadi Kak bilang gitu, lebih gampang nyantol gitu konten hiburan dibanding materi kuliah nih, Kak. Nah, mungkin kalau based on pengalaman pribadi juga gitu ya, aku mau sedikit sharing juga. Karena kalau dari yang aku tahu juga, kalau otak kita gitu ya, otak manusia sebenarnya tuh cenderung suka sama hal-hal yang instan gitu. Kayak misal eh, di TikTok ya atau di IG gitu ya, Reels-Reels. Itu kan kita bakalan cepet gitu dapetin informasi-informasi yang mungkin menurut kita tuh itu tuh sebagai hiburan gitu buat kita dan itu tuh ngehibur kita juga gitu. Sedangkan nih kalau misalkan kayak kita baca jurnal gitu ya dari dosen, kan kita harus fokus dulu gitu nggak sih dalam Aduh, beberapa iya waktu lagi. terus kayak Iya banget. kita mahamin kalimat-kalimatnya juga gitu kan yang mungkin rada cukup Bener. kompleks gitu buat dipahami. Karena Nah, kayaknya karena ini juga mm-mm, nggak sih kamu, maksudnya kayak kalau misalnya video-video di TikTok itu kan kayak dia memang disajikannya ada visualnya menarik, terus audionya juga engaging. Tapi kalau misalnya baca jurnal itu isinya full text semua, aku bosan. bener Jujur. banget. Nah, karena kita tuh sukanya hal-hal yang instan dan itu tuh menyenangkan gitu loh Iya, guys. Jadi kayak wajar banget gak sih sebenarnya kalau baca jurnal tuh kayak monoton gitu kan ngantuk atau bosen kayak banget, gitu. banget, banget, banget. Gitu sih Nah, mungkin ya Kak Vinska. ya berarti jadinya intinya aku berarti lebih milih scroll TikTok atau scroll IG itu sebenarnya karena otak dong, bukan karena aku males. Jadi otakku maunya yang Waduh, instan-instan, masuk akal secara sains ya ternyata ya. waduh, Ya kaitannya ada ternyata kayak memang gitu ada ya. penjelasannya juga gitu ya. Iya, Nah tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau keluar gitu ya dari zona itu, sebenarnya caranya tuh bukan kayak kita benar-benar nggak main sosmed gitu sama sekali dalam sehari karena jadi nggak realistis aja gitu dari yang tadinya kita banyak akses semua konten ya ibaratnya terus tiba-tiba Betul. di-cut gitu aja itu bakalan nggak efektif sih karena mungkin 1-2 hari masih bisa kuat nahan gitu iya, ya iya, iya tapi benar. bakalan lebih susah gitu jadi mungkin kuncinya tuh gimana kita lebih ngendalin aja gitu jam-jam kita main HP-nya tuh kapan-kapan aja. Kayak gitu Make sih mungkin sense. ya. Tapi bener banget lagi, Mm-mm. maksudnya kayak kalau misalnya matiin gadget terus kayak sengaja dijauhin gitu HP-nya. Memang sehari 2 hari tuh ternyata bisa sih. Tapi hari setelahnya tuh kayak malah, Mm-mm. aduh kemarin kan aku udah gak megang HP sama sekali. Sekarang berarti megang HP lagi, Benar. gitu. Heeh. Caranya Jadinya salah kayak ya balas berarti. dendam malah. Benar-benar, betul-betul. Dan Nah, ini inti dari digital learning juga ya yang kita pelajarin. Jadi sebenarnya bukan Mm-mm. soal teknologinya baik atau buruk, tapi ternyata gimana kitanya jadi pengguna yang aktif, bukan pasif gitu kan iya, terhadap teknologi yang kita iya, gunakan. Mm-mm. Oke, iya benar Nadifa, lagi. kasih tahu lagi Betul. dong nih. Mm-mm.
Aku kepo nih, 3 hal yang beneran kamu pakai tuh buat tetap produktif. Coba di-spill ke Kakak Zahra bisa kali. Iya boleh dong, supaya aku nanti ke depannya kalau main HP tuh nggak doom Nah, scrolling lagi. Kadang aku capek sih jujur kayak, Waduh. ih kenapa ya doom scrolling lagi gitu. Boleh dong sharing. Oke, mungkin ini juga jadi reminder ya buat diri aku sendiri karena kadang juga aku masih suka doom scrolling gitu. Tapi ada beberapa teknik yang beberapa kali aku coba dan cukup efektif juga gitu. Kalau yang paling pertama mungkin udah nggak asing juga ya teman-teman di sini. Ini sih Kak, yang namanya teknik Pomodoro. Pernah Oh, dengar nggak? oh iya tahu-tahu. Pomodoro, tahu yang ada Mm-mm. istirahatnya ya. Nah, itu tuh. Biasanya, gimana sih Mm-mm. kalau Pomodoro tuh kalau nggak salah belajar berapa menit, istirahatnya berapa menit gitu ya? Benar. Kalau nggak salah Jadi deh. itu tuh kayak suatu konsep atau mekanisme kita belajar selama 25 menit gitu ya, tanpa HP sama sekali, Hmm. tanpa gangguan atau distraksi, terus kita istirahat 5 menit setelahnya gitu. Jadi Oke. mungkin kedengarannya kayak simple atau sederhana gitu ya. Tapi sebenarnya inilah yang secara perlahan gitu bikin otak kita ngerasa nggak bener-bener dipaksa buat belajar berjam-jam gitu sih Kak untuk yang teknik pertama gitu. Oke, oke, Mungkin di oke, sini oke. udah pernah nyoba juga nggak Kak teknik Pomodoro? Kalau nggak salah sih pernah ya. Kan Pomodoro tuh belajar sekian menit, istirahatnya sekian menit. Nah, tapi kadang-kadang istirahatnya kebablasan tuh. Nah, Masih itu. aja Nah, kecolongan terus ya, Kak. Nah, iya makanya. Gimana tuh ya? relate lagi. Nah, tapi biasanya ini sih Kak buat nge apa ya, lebih mengefektifkan lagi teknik Pomodoro itu biasanya aku juga pakai suatu aplikasi yang cukup Apa tuh? recommended gitu. Namanya tuh Forest. Jadi Oh, nanti konsep dari aplikasinya itu sendiri sebenarnya lucu gitu ya. Karena kita tuh ibaratnya kayak lagi nanam pohon gitu. Kalau misalkan kita dalam durasi yang udah ditentuin gitu ya, kita kecolongan buka HP, nanti pohon yang kita tanam tuh mati. Jadi kayak oh my mau nggak God. mau kita nggak boleh buka HP gitu kalau lagi Oh my belajar. God. Oh my God, iya pohonnya mati gitu. Ih, kalau misalnya kayak gitu, Mm-mm. itu jadi bikin guilty sih. Jadi bikin aku merasa bersalah dan ya termasuk termotivasi juga sih sekaligus. Jadi aku akan sangat amat berusaha supaya pohonnya tetap hidup ya kalau kayak gitu ya. Aku Nah, baru tahu coba loh tuh, Bener aplikasi Kak. ini. banget. Boleh banget, pas Wow. banget lagi sama kita mahasiswa biologi ya. Iya, Aplikasi coba kali Forest ya. tadi, Oh oke iya, oke. bahasa Forest ya. Oke, 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 Bener oke. banget sih. Terus ada lagi nggak saran nih buat aku? Ada. Heeh. Mungkin itu yang pertama tadi ya terkait teknik belajarnya. Nah, kalau yang kedua ini juga ada aplikasi rekomendasi gitu namanya Notion. Jadi itu tuh lebih ke ini sih untuk pencatatan atau penjadwalan tugas-tugas kita gitu. Jadi nanti ada aplikasi Notion gitu ya itu bisa nanti kamu download aja coba di apa Play Store di mana Hmm. kalau misalkan kita nih misalkan main HP kadang nggak jelas ya mau ngapain gitu kan tujuannya masih ya udah lontang-lantung akhirnya nge-scroll nggak jelas. Nah tapi kalau kita pakai aplikasi Notion kita tuh jadi kayak di reminder gitu kita tuh ada tugas apa terus juga mungkin ada jadwal apa gitu dan juga catatan apa yang mungkin kita mau baca-baca lagi. Jadi pas kita buka Hmm. apa buka HP gitu Apa? ya jadi udah jelas tujuannya tuh mau ngapain. Jadi cukup Oh, ngebantu sih oke, memang oke, 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 oke. untuk Iya, bisa, aplikasi bisa, bisa, Notion bisa. itu sendiri. Ya benar sih, Notion ya kadang-kadang berarti soalnya, ya, Jangan bagus lupa. bagus. iya, Mm-mm. Notion. Kadang-kadang aku buka HP Jangan soalnya lupa download refleks gitu ya. loh, kayak jarinya langsung tahu dia mencet kemana gitu. Mungkin pakai Notion bisa efektif kali ya. Oke, oke. Terus Benar. ada lagi nggak nih, Emang cukup kira-kira? ini sih kayaknya bertahap gitu. Oke. Oke, mungkin yang terakhir gitu ya. Recommended-nya itu kalau misalkan dengar kata AI gitu ya. Mungkin banyak gitu yang Oh, terpikir. Nah, di sini juga bisa banget gitu ya kita sebagai mahasiswa buat nge apa ya bahasanya? Ngemanfaatin AI supaya bisa tetap mengefektifkan pembelajaran kita gitu. Karena sebenarnya AI itu nggak selamanya buruk gitu nggak sih kalau yang selama ini aku rasakan juga gitu ya. Kadang kita Betul, betul. nemu jurnal yang mm-mm. berat-berat gitu ya, yang panjang. Tapi kan kita nggak dapat gitu ya poinnya apa. Nah, itu bisa kita minta AI buat kayak ngerangkumin poin-poinnya gitu. Biar apa? Biar Oh, lebih nangkep aja maksud dari jurnalnya gitu. oh Itu iya ya sih, mungkin. bisa sih. Tapi itu Mm-mm. nggak termasuk curang ya, Div ya? Nah, Pakai AI gitu. sebenarnya
tergantung dari kitanya pribadi gitu. Kalau dari aku pribadi sama sekali itu bukan konsep curang atau enggak gitu, tapi lebih ke si AI ini kita manfaatin buat jadi teman diskusi kita gitu. Jadi kita brainstorming kayak misal ada jurnal 20 halaman yang bahasanya tuh berat lah bisa dibilang gitu. Nah, Iya, iya. AI ini nanti bisa ngasih gambaran secara umum dulu gitu kan ya. Baru setelah itu kita baca-baca Mhm. lagi, kita pahamin. Terus ya pastinya kita jadi ikut berpikir juga gitu. Oh iya sih ya, bener ya. Mungkin soon akan aku coba Mm-mm. kali ya. Aku akan rangkum Oh, jurnal-jurnal yang banyak itu dan memusingkan itu dengan pakai AI gitu ya. Oke Langsung mau deh. betul. dipraktekin, gokil. Keren sih memang. Oke, oke. Jadi dari ketiga yang udah Kak Nadifa sharing ini bisa dibilang contoh nyata dari smart learning ya. Jadi Kak Nadifa ini memanfaatkan teknologi nih secara terarah dan juga kritis gitu. Jadi kalau ada celah-celah dikit juga kayak ya udah kita memang memakainya secara positive way dan ya udah gitu kan. Kita akan menjalaninya juga dengan positif gitu. Walaupun memang tetap ada celah-celah nih bisa scrolling-scrolling Iya. lagi atau memang ini tapi cukup terbantu ya dari beberapa yang Kak Nadifa kasih tahu tadi nih ke spill-spill ke kita. Iya. Oke, mungkin sebelum kita wrap up nih, satu take away yang paling penting dari masing-masing. Boleh Zahra? Oke, kalau menurut aku nih ya, ternyata doom scrolling tuh bukan sepenuhnya salah kita, tapi algoritma dari sosial media itu emang dirancangnya begitu, menahan kita untuk tidak Hmm. keluar dari aplikasi tersebut gitu kan. Tapi tetap ya kita punya tanggung jawab buat ambil kontrol baik. Jadi self awareness itu adalah langkah pertama gitu sih kayaknya ya. Ih, mantap banget. Oke, dari Kak Nadifa nih, boleh gimana Kak? Oke, kalau dari aku pribadi mungkin lebih ke ini ya. Menurutku tuh tentang gadget itu sendiri itu tuh sebenarnya netral gitu. Dan yang sebenarnya ngasih gadget ya, ngasih dia kekuatan gitu. Itu tuh tergantung gimana cara kita memanfaatkannya gitu, atau tergantung gimana cara kita makainya. Nah, kayak tadi misal dengan kita menerapkan atau nyobain teknik Pomodoro gitu ya. Nah, itu bisa banget buat kita mengurangi gitu ya doom scrolling kita sehari-hari kayak gitu sih. Oke, dan dari sisi teorinya juga ya tadi si SRL ini Mm-mm. atau self-regulated learning itu sebenarnya bukan bakat bawaan ya, itu sebenarnya skill yang kita bisa latih ternyata ya. Dan di era digital ini tuh bukan lagi pilihan loh, tapi ternyata itu kebutuhan ya masuknya gitu. Dari yang tadi kita udah sebutin Iya, atau iya, omongin iya. lagi. Iya Nah, banget karena lagi ya. kalau karena kalau kita nggak belajar ngatur diri sendiri nih, algoritma ternyata yang bakal ngatur kita ya. Jadi yang kayak Iya, Kak Zahra bilang ya, kita nggak salah, tapi ternyata aduh. algoritmanya. Heeh. Oke, last banget nih, makasih buat Kakak Zara dan Nadifa nih yang udah mau Iya. jujur untuk Kak Zara dan juga sharing hari ini. Dan buat Oke. kalian yang dengerin semuanya nih kakak, kita kasih applause dulu. Terima kasih buat kalian yang di Ore. rumah yang udah Ih, dengerin. Semoga mantap. obrolan kita ini bisa ninggalin sesuatu yang bermanfaat nih. Dan kalau Yes. misalnya kalian semua relate, boleh di-share ke temen yang lagi berjuang hal yang sama nih kayak kita doom scrolling, capeknya doom Hmm. scrolling. So, oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap scroll bijak, tetap belajar cerdas. Bye-bye semua. Dadah. Dadah. Terima Dadah, kasih. Terima teman-teman. kasih.